Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Dr. Andes Kiai Haji Habib Paki beserta keluarga serta pengurus pondok pesantren Al-Amin Purwokerto Wetan, dan tak lupa santri putra dan santri putri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi sehat hingga saat ini. Selanjutnya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kebodohan, kegelapan sampai masa penuh ilmu-ilmu ini dan terang benderang ini. Masya Allah. Sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jaihan Yuganov Nikova Samsara dari kamar 9, santri putra Pondok Pesantren Al-Amin Purwokerto Wetan. Ingin menyampaikan sedikit pidato mengenai bersama santri kita bangun negeri. Sebelum itu saya ingin bertanya, bagaimana sih eksistensi pesantren di era modernitas ini? Jadi begini, eksistensi pesantren di era modernitas ini boleh dikatakan masih tetap signifikan. Mulai dari kebiasaan di pesantren yang tidak lepas dari dua hal, yaitu santri dan kiai, yang dimana dua objek ini saling berkaitan untuk mendapat berkahnya pesantren. Dan dari sisi ini pesantren juga memiliki tujuan secara umum, yaitu mewujudkan masyarakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah yang memiliki sikap, wawasan, pengalaman iman, akhlakul karimah, serta nilai-nilai luhur yang ada pada dalam dirinya. Mengimplementasikan hal tersebut tidak hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah, tetapi kita harus mengimplementasikan juga dengan sesama kita, yaitu sesama manusia atau hablum minanas. Dengan demikian, santri memiliki sisi kelebihan. Sisi kelebihan ini bisa menjadi tolak ukur kalian untuk memahami apa sih itu santri. Kelebihan tersebut bisa dilihat dari segi ilmu pengetahuan spiritual dan akhlak. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan pondok pesantren ini sudah diterapkan sejak awal kita masuk pondok pesantren. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi gimana sih akhlak sekaligus ilmu pengetahuan dari seorang santri ini. Dan di sini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu akhlak di mana akhlak penerus generasi bangsa dan santri ini bisa saling bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan santri ini mampu membangun dan mendobrak dari kalangan era milenial ini sebagai era yang sangat-sangat diagumi oleh negara-negara lain. Namun, hal ini tidak sesuai dengan realita kita. Realitanya, para penerus bangsa ini kurang memperhatikan akhlak sekaligus ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, ada beberapa contoh atau penyebab gimana bisa terjadinya realita ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu, salah satu contohnya adalah pada media elektronik. Apa sih yang menyebabkan para penerus generasi ini lengah untuk membangun negaranya sendiri agar diagumi oleh orang lain, oleh negara-negara lain? Gimana sih, apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Salah satunya adalah handphone atau gadget. Para penerus generasi ini
sangat-sangat kurang memperhatikan dalam penggunaan handphone ini. Mereka menggunakan media elektronik ini dengan salah. Salah satunya adalah mengomentari media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Snapchat, dan lain-lain sebagainya. Hal ini bisa dicontohkan dari komentar Instagram. Para penerus bangsa ini mengomentari suatu postingan yang tidak tahu apa dasarnya, apa silsilahnya. Mereka tidak tahu fakta dan tidak tahu hoaxnya. Jadi di sini timbul sebuah istilah yaitu fitnah. Dalam kata-kata pasti kalian sudah pernah dengar, yaitu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak sadar akan pepatah-pepatah ini. Oleh karena itu, kita sebagai para penerus bangsa harus pandai meminimalisir bagaimana ini fakta, bagaimana ini hoax. Oleh karena itu, kita gunakanlah media elektronik itu sebenar-benarnya sebagai salah satu bentuk atau faktor untuk memajukan negara kita ini agar diagumi oleh negara orang lain. Jadi di sini santri sangat berperan sekali. Santri di sini mulai terjun ke dunia masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana sih bentuk-bentuk atau cara penanggulangan supaya para generasi muda ini tidak menggunakan media elektronik dengan salah. Mulai dari bentuk kesederhanaan dari santri tersebut. Santri diajarkan hidup sesederhana mungkin. Oleh karena itu, ada pondok yang tidak memegang HP dan ada pondok yang bisa memegang HP. Itu tergantung dari kebijakan pondok masing-masing. Dan disitulah santri mulai terjun, dan disitulah juga santri mulai mensosialisasikan apa yang ada dalam dirinya, dikeluarkan atau disosialisasikan dalam hal tersebut. Contohnya, disosialisasikan dalam hal memakai media elektronik tadi. Contoh seperti saya tidak memegang HP, tapi saya bisa mengimbangi kapan saya bisa memegang HP, kapan saya bisa tidak memegang HP. Tergantung kondisi dan jadwal kapan saya memegang HP. Oleh karena itu, saya bisa, dan saya tidak tahu apa yang sedang viral, apa yang sedang booming, dan apapun yang mereka di luar sana gunakan medsos itu untuk mengebumkan suatu media sosial itu, saya tidak tahu. Tapi bila mana saya megang HP, oh saya tahu ini yang sedang booming, ini yang sedang viral. Tapi saya tetap menjaga perilaku saya untuk tidak ikut campur dalam hal tersebut. Ini bedanya antara santri dan penerus bangsa, penerus generasi selanjutnya. Para penerus generasi ini timbul dalam bahasa gaulnya itu adalah kepo. Kepo dalam suatu hal postingan yang membuat mereka tidak tahu apa itu fakta, apa itu hoaxnya. Tahu-tahu mereka langsung saja mengomentari tanpa melihat belakangnya dulu. Apakah itu bisa merusak dirinya, apakah itu bisa merusak keluarganya, apakah bisa itu merusak suatu negaranya. Di sini, suatu negara itu bisa rusak dengan sebuah komentar tersebut. Beda dengan santri. Di sini, santri sebagai penerus generasi pandai untuk memilah-milah gimana sih saya harus komentar, saya tidak harus komentar, atau saya harus membacanya saja, tapi saya harus juga mengamalkannya. Disitulah perbedaan antara penerus generasi milenial era sekarang dan penerus generasi santri dari keduanya tersebut. Dari di sini mari kita manfaatkan media elektronik pada era sekarang. Kita harus bekerja sama antara penerus generasi milenial era sekarang dan penerus generasi santri untuk mewujudkan suatu negara yang berdedikasi dan diagumi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sepatutnya untuk selalu berdedikasi dan bekerjasama antara penerus generasi milenial dan penerus generasi santri ini. Supaya apa? Supaya terwujudnya suatu generasi bersama santri kita bangun negeri. Di sini saya tidak banyak kata, saya hanya ingin meminta mari kita gunakan media elektronik ini sebagai salah satu tali silaturahmi
untuk membuat negara kita ini diagumi oleh bangsa lain. Nah, marilah kita para penerus generasi milenial dan para penerus generasi santri ini kita jadikan satu padu untuk sebuah tolak ukur kita untuk membuat gimana sih cara kita untuk membangun sekaligus mendobrak dan mewujudkan negeri yang berdedikasi dan diagumi oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa sekaligus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri ini menjadi negeri yang sangat berdedikasi, diagumi dan memiliki tujuan yang sama seperti yang kita inginkan. Saya Jehan juga Nafnikov Samsara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon maaf juga. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.